Halo, selamat datang di channel AS Movie. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Shazam yang dirilis pada tahun 2019. Film kali ini akan mengisahkan tentang seorang remaja yang mendapatkan kekuatan dari seorang penyihir kuno. Yang mana kekuatan itu ia dapatkan hanya dengan mengucapkan mantra cukurukuk kukuruk, empok jeru. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita kupas tuntas alur cerita filmnya. Cekidot. Film diawali dengan berlatar belakang pada kota New York City pada tahun 1974 dan diperlihatkan dengan seorang bocah yang bernama Thaddeus Sivana sedang berada di dalam mobil bersama ayah dan kakaknya. Yang mana ayah dan kakaknya ini sering membuli Thaddeus Sivana dikarenakan Ted tidak pernah mendapatkan prestasi yang bagus di dalam pelajaran maupun kegiatan yang lainnya. Namun Ted selalu mencoba sabar dalam menghadapi kedua anggota keluarganya tersebut. Namun saat dalam perjalanan, ayah dan kakaknya Ted tiba-tiba menghilang. Setelah itu mobil yang ditumpangi Ted pun berpindah ke dimensi lain. Lalu Ted pun keluar dari dalam mobil dan menyadari bahwa ia sedang berada di tempat yang aneh dan tidak pernah ia kenali sebelumnya. Setelah itu, Ted dihampiri oleh seorang penyihir tua dan mengajaknya berkenalan. Dan ternyata Ted sengaja diundang oleh penyihir tua untuk datang ke kastilnya, yang mana dengan alasan penyihir ingin mencari sosok pengganti dirinya yang memang sudah sangat tua. Lalu penyihir itu pun menguji ketulusan dan kesucian hati Ted. Sedangkan di sisi lain ada sebuah patung dan ternyata di dalam patung itu terdapat iblis-iblis yang tersegel. Iblis-iblis itu pun membisikkan Ted agar tidak terlalu mendengarkan penyihir tua tersebut. Lalu iblis itu pun menyuruh Ted untuk mengambil bola yang bercahaya yang ada di sebelahnya, yang mana bola tersebut memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat dibandingkan dengan penyihir tua tersebut. Dan dikarenakan kepolosan seorang bocah yang belum mimpi basah, Ted pun tergiur untuk mengambilnya. Tapi sayangnya Ted gagal dalam ujian yang diberikan penyihir tersebut. Dikarenakan Ted yang gagal, Ted pun dikembalikan ke dimensi asalnya. Yang mana Ted pun langsung menceritakan kejadian itu kepada ayah dan kakaknya, dan tentu saja kakak dan ayahnya tidak mempercayai dengan cerita yang disampaikan oleh Ted. Yang mana hasil dari pertikaian itu menyebabkan kecelakaan yang membuat ayahnya Ted terluka cukup parah. Scene lalu berpindah dengan diperlihatkan remaja yang hidup sebatang kara sedang mencari keberadaan ibunya, yang mana nama remaja adalah Billy Hanson. Yang mana Billy selalu berpindah tempat untuk mencari keberadaan ibunya, sehingga membuat panti asuhan tidak sanggup untuk merawat Billy. Setelah itu ada sepasang suami istri dengan sukarela merawat Billy, yang mana ia adalah Victor dan Rosa. Setelah itu Billy pun dibawa ke rumah mereka dan ternyata di sana sudah ada beberapa anak yang mereka rawat, di antaranya Mary, Pedro, Eugene, Darla, dan Freddy. Scene lalu berpindah dengan diperlihatkannya seorang botak pontos dan ternyata dia adalah Ted yang sudah dewasa dan sudah mendirikan perusahaan tentang penelitian peristiwa yang sudah ia alami di saat ia kecil dulu. Yang mana penelitian tersebut bertujuan untuk bisa menemukan penyihir tua yang pernah ia temui di waktu kecil dulu. Dan dari penelitian tersebut, Ted pun mendapatkan narasumber yang memberikan informasi. Dan setelah bertahun-tahun ia mencari keberadaan penyihir tua, ia pun berhasil mengumpulkan berbagai simbol, yang mana simbol tersebut dapat menghubungkan portal dimensi lain. Ternyata Ted berhasil menemukan penyihir tua yang sudah lama ia cari. Setelah itu iblis yang tersegel pun kembali menghasut Ted untuk mengambil bola bercahaya yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan sangat dahsyat. Yang mana tujuan iblis tersebut akan membuka segel yang mengurung mereka dengan diambilnya bola bercahaya tersebut. Dan tentu saja di saat Ted berhasil mengambil bola tersebut, iblis-iblis itu pun berhasil terbebas dari segel yang mengurungnya selama puluhan tahun. Lalu iblis itu pun masuk ke dalam bola bercahaya dan langsung merasuk ke tubuh Ted melalui matanya. Sehingga membuat Ted sangat kuat dan dengan mudahnya dapat mengalahkan penyihir tua tersebut. Yang mana atas kekalahannya membuat penyihir itu menjadi panik bahagia.
dan harus dengan cepat mencari sosok penerusnya. Scene lalu berpindah dengan diperlihatkannya Billy dan saudara-saudaranya sedang pulang dari sekolah. Dan terlihat dua remaja yang sudah berlangganan membuli Freddy. Awalnya Billy tidak mau ikut campur, tapi di saat Freddy diejek dengan kata-kata anak yatim, Billy pun langsung melawan remaja yang membuli Freddy. Dengan bermodalkan sebuah tongkatnya Freddy, setelah itu Billy pun lari terbiri-biri dengan diikuti oleh tukang bully itu. Dan untungnya, Billy berhasil lolos dengan masuk ke dalam sebuah kereta yang langsung melaju dengan sangat cepat dan pergi meninggalkan tukang bully tersebut. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba situasi berubah menjadi sangat aneh. Dengan diperlihatkannya beberapa simbol yang sangat aneh dan tanpa sadar kini Billy hanya sendirian yang berada di dalam gerbong kereta tersebut. Saat setelah itu kereta pun berhenti. Billy pun dengan berhati-hati keluar dari dalam kereta. Dan ternyata Billy sedang berada di dalam dimensi lain dan langsung bertemu dengan penyihir tua tersebut. Lalu penyihir itu pun menjelaskan beberapa hal, di antaranya Billy harus memasukkan para iblis tersebut ke dalam sebuah bola bercahaya yang sudah diambil oleh Ted sebelum para iblis itu membuat kerusakan di muka bumi. Yang mana awalnya Billy merasa ragu dan merasa jika ini hanya ilusi semata. Dan di saat Billy merasa kebingungan, Billy pun diminta untuk mengucapkan sebuah mantra. Kiu Cukuruku. Maaf, salah. Mantranya tersebut adalah Shazam. Dan ternyata Shazam adalah nama singkatan dari nama-nama para dewa. Yang mana S berarti Salomo, H berarti Hercules, A berarti Atlas, Z berarti Zeus, A berarti Achilles, dan yang terakhir M adalah Mercury. Dengan mantra yang sudah diucapkan Billy, tentu saja Billy dapat mewarisi kekuatan dari para 6 dewa tersebut. Setelah itu, Billy pun berubah menjadi sosok superhero yang sudah dewasa. Dan penyihir tua tersebut menjadi hancur. Di tengah kebingungan Billy, tiba-tiba Billy pun terbangun di dalam sebuah kereta api. Dengan masih bertubuh dewasa dan menggunakan sebuah kostum superhero. Setelah itu, Billy pun kembali pulang dan menemui Freddy. Yang mana awalnya Freddy pun tidak percaya jika Billy bisa berubah menjadi sosok lelaki dewasa dengan berpakaian superhero. Setelah Billy menjelaskan dengan secara terinci dan memberikan sebuah bukti, akhirnya Freddy pun percaya kepada Billy. Dan ternyata Freddy pun sangat suka dengan sosok karakter superhero. Lalu dengan bantuan Freddy, Billy pun berhasil menemukan kekuatan yang ada di dalam dirinya tersebut. Dan ternyata kekuatannya dimiliki Billy adalah tentang kekuatan listrik dan kecepatan. Alih-alih berpikiran untuk menyelamatkan umat manusia, Billy malah pergi ke supermarket. Dan dengan secara kebetulan di supermarket tersebut terdapat dua perampok yang sedang menjarah barang-barang berharga yang ada di supermarket. Dan kesempatan itu dimanfaatkan Billy untuk mencoba kekuatannya dengan sangat percaya diri. Dan dengan sombongnya, Billy pun menyuruh kedua perampok itu untuk menembakinya. Dan tidak disangka, peluru-peluru itu pun tidak sanggup menembus kulit Billy. Lalu dengan mudahnya kedua perampok itu pun dilemparkan Billy keluar supermarket. Setelah itu Billy dan Freddy pun kembali ke rumah dengan cara diam-diam agar tidak ketahuan Victor dan Rosa. Dan dikarenakan kepanikan, mereka pun salah masuk kamar dan mereka pun masuk ke kamar Darla. Yang mana tentu saja Darla sangat yakin akan kedatangan mereka. Lalu Billy pun dengan sigap menutup mulut Darla agar tidak berteriak dan membangunkan semua orang. Lalu Billy pun menjelaskan semuanya kepada Darla dan tidak sengaja Billy pun mengucapkan kata Shazam. Yang mana itu bisa membuat Billy pun berhasil berubah ke bentuk semula. Dan ternyata Shazam adalah mantra kunci untuk merubah Billy ke bentuk semula. Keesokan harinya Ted pun datang ke kantor ayahnya dan terlihat ayahnya sedang melakukan rapat dengan beberapa kliennya. Ted yang mempunyai kekuatan super pun langsung membalaskan dendamnya terhadap ayah dan kakaknya. Dan mengeluarkan semua iblis yang ada dalam dirinya untuk menghabisi semua yang ada di dalam ruangan tersebut.
Sedangkan di sisi lain, Billy dan Freddy sibuk membuat konten di YouTube dengan menampilkan semua kekuatan yang Billy punya. Yang mana dalam waktu singkat, akun YouTube Billy dengan cepat mendapatkan banyak viewers. Di tengah-tengah kepopuleran Billy, Freddy pun dengan sombong memamerkan kepada kedua anak yang sering membulinya. Freddy pun berkata bahwa dia akan mengundang superhero yang sedang viral. Namun ide Freddy tentu saja ditolak dengan mentah-mentah oleh Billy, yang tidak mau melibatkan orang-orang di sekitarnya dikarenakan kekuatan yang ia punya. Sejak saat itu hubungan Freddy dan Billy pun mulai renggang. Di sisi lain, Billy banyak menghabiskan waktu dengan bolos sekolah dan memamerkan kekuatannya di depan muka umum. Dan tanpa disangka, di salah satu pertunjukan Billy, kekuatan listriknya tidak sengaja mengenai ban sebuah mobil bus, mengakibatkan sebuah kecelakaan. Walaupun akhirnya Billy dapat menyelamatkan semua penumpang yang ada di dalam bus. Setelah Billy berhasil menyelamatkan semua penumpangnya, Billy pun kedatangan Ted yang sudah melihat kemampuan Billy lewat YouTube. Tentu saja Ted pun langsung menghajar Billy dan mencoba kekuatan yang Billy punya. Yang mana semua itu dikarenakan iblis-iblis yang telah menghasut Ted. Dan tentu saja Billy yang belum berhasil menguasai kekuatan yang ada dalam dirinya dengan sempurna, Billy pun hampir kalah dibuat oleh Ted. Billy yang hampir kalah pun merubah dirinya ke versi bocilnya dan lebih memilih lari dari kejaran Ted. Di sisi lain, Ted pun melihat tayangan di mana Freddy dan Billy dewasa sedang bertengkar. Dan tentu saja akibat kejadian itu Freddy pun ditangkap oleh Ted. Ted pun memaksa Freddy untuk menunjukkan di mana keberadaan Billy dewasa. Sedangkan di sisi lain, saudara-saudaranya Billy pun sudah mengetahui tentang identitas sebenarnya superhero itu. Yang mana superhero itu tidak lain dan tidak bukan adalah Billy. Lalu Eugene pun berkata kepada Billy bahwa ia berhasil melacak keberadaan ibu kandungnya Billy. Dan tanpa membuang-buang waktu lama-lama lagi, Billy pun segera menuju ke alamat yang telah diberikan Eugene. Namun setelah Billy berhasil bertemu dengan ibu kandungnya, bukannya senang, ibu kandungnya malah menyuruh Billy untuk segera pergi. Yang dikarenakan ibu kandungnya Billy sudah mempunyai keluarga yang baru. Dan ibu Billy pun berkata bahwa dulu ia memang dengan sengaja membuang Billy dikarenakan himpitan ekonomi. Dan dengan sangat berat hati, Billy pun pergi meninggalkan tempat kediaman ibunya. Dan di waktu yang sama, Billy pun mendapatkan telepon dari Ted yang sudah menyandera kelima saudaranya. Dan tentu saja tanpa berlama-lama lagi, Billy pun segera berubah ke wujud superhero-nya dan pergi menyelamatkan kelima saudara-saudaranya. Setelah berhasil bertemu dengan Ted, Billy pun didesak untuk mengikuti dirinya ke tempat dimensi lain. Yang mana Billy diminta untuk menyerahkan semua kekuatannya jika ingin saudara-saudaranya selamat. Namun di saat Billy ingin menyerahkan kekuatannya, tiba-tiba Billy pun menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki Ted berasal dari iblis-iblis yang ada di dalam dirinya. Yang mana ketika iblis-iblis itu sedang keluar dari dalam dirinya Ted, tentu saja Ted bukanlah apa-apa. Setelah itu Billy dan teman-temannya pun mencoba melarikan diri. Tapi sayangnya mereka pun kebingungan untuk keluar dari dimensi itu. Akhirnya Billy pun ingat jika ia dulu berhasil keluar dari dimensi tersebut ketika dia berhasil memfokuskan pikirannya agar mereka bisa keluar dari dimensi tersebut. Alhasil mereka pun berhasil keluar dari dimensi tersebut dan kembali ke asalnya. Tapi sayangnya Ted tidak membiarkan mereka lolos begitu saja dan mengejar mereka sampai ke lokasi pasar malam.
Setelah Ted berhasil menemukan keberadaan Billy dan teman-temannya, Ted pun mengeluarkan 6 iblis dari 7 iblis yang ada di dalam dirinya untuk segera menyerang Billy dan saudara-saudaranya. Jumlah iblis pun yang sangat banyak tentu saja membuat Billy sangat-sangat kewalahan. Lalu Ted pun mengancam akan menghabisi mereka semua jika Billy tidak menyerahkan kekuatan supernya. Dan di detik-detik terakhir inilah, Billy pun teringat akan perkataan seorang penyihir tua. Jikalau kekuasaan itu bisa dibagi kepada saudara-saudaranya asalkan mengucapkan sebuah mantra, cukurukuk, kukruk. Maksudnya Shazam. Billy pun lalu merebut tongkat yang dipegang oleh Ted dan menyuruh saudara-saudaranya untuk mengucapkan mantra Shazam. Dan tentu saja dengan cepat mereka pun berubah menjadi para superhero yang sangat kuat dan hebat. Lalu mereka pun bertarung satu sama lain, sedangkan Billy dan Ted meneruskan pertarungan mereka dan berduel sangat sengit. Namun di saat Billy hampir kalah, Billy pun mempunyai ide untuk memancing satu iblis yang ada di dalam diri Ted untuk segera keluar. Dikarenakan Ted tanpa iblis-iblis itu, Ted hanyalah manusia biasa yang ketika ngupil masih menggunakan jari kelingking. Dan saat setelah iblis itu pun berhasil dipancing oleh Billy keluar dari dalam diri Ted, Billy pun dengan cepat mengeluarkan bola cahaya yang ada di dalam mata Ted dan menyegel para iblis itu kembali ke dalam bola cahaya tersebut. Dan setelah iblis-iblis itu pun berhasil disegel kembali ke dalam bola cahaya, Billy pun kembali ke dimensi di mana iblis-iblis itu pernah tersegel di dalam sebuah dimensi lain. Dan di akhir video, terlihat Freddy sedang makan di kantin sendirian. Ia lalu didatangi dan ditemani oleh kelima saudara-saudaranya. Dan ternyata Billy sudah berubah ke bentuk superhero-nya. Dan alangkah terkejutnya, Billy pun membawa temannya. Dan ternyata temannya itu adalah Superman. Dan akhirnya film itu pun selesai. Begitulah alur cerita film Shazam yang dirilis pada tahun 2019. Semoga kalian dapat memahami alur cerita filmnya. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jikalau kalian ingin menjadi superhero, kalian harus mengucapkan mantra QQ Cukurukuk. Saya pamit undur diri. Dan mohon maaf jika editan dan suara saya sangat kacau, dikarenakan saya masih pemula. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.